Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar hatta yakunu ikhwatan mutahabbina fillah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar sekalian Islampedia Universitas Negeri Padang, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Nikmat karunia yang Allah karuniakan kepada kita tanpa batas, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih sayang, yang pengasihnya tidak pernah pilih kasih. Hingga hari ini nikmat Allah terus bertambah dan terus bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah yang kita terima, semestinya bertambah pula amal soleh kita, meningkat ibadah-ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya semakin menurun. Ada tanda-tanda, ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengecam kita di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Dan ini adalah janji Allah, dan Allah bila berjanji beda dengan manusia berjanji. Dan Allah bila berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Kemudian salam dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Oleh karena itu, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, bahwa setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka setiap kali itu pula kita mengirimkan salam sejahtera, kita mengirimkan selawat dan salam buat baginda Nabi. Kenapa begitu? Karena Allah saja dan malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman, "Hai orang beriman, berselawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang-orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, para pendengar Islampedia Universitas Negeri Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian spesial kita pada hari ini tentang peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengajak kita sekalian sebelum itu, setiap kita, para pendengar dimanapun berada, memastikan bahwa bersama kita ada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala, itu akan mengantarkan bahwa aktivitas kita ini akan dinilai ibadah di sisi Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala, itu akan mengantarkan bahwa dengan aktivitas mendengarkan kajian Islampedia ini akan mampu memperberat timbangan pahala amal solehnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan, apapun aktivitas pekerjaannya, programnya, sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Para pendengar setia Islampedia Universitas Negeri Padang, hadirin sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali kita pada tahun ini untuk memperingati tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Peringatan Isra dan Mi'raj dalam suasana tahun 2020 ini adalah suasana yang sungguh sangat haru. Kita diselimuti dengan berbagai macam situasi dan keadaan yang membuat kita khawatir. Tetapi di sebalik itu semua, virus yang membuat kita mengadakan pengajian seperti ini, yang mengantarkan kita harus mawas diri, juga sekaligus memberikan evaluasi dan muhasabah mendalam bagi kita. Sesungguhnya kita adalah kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus yang sangat kecil, tidak nampak oleh mata kepala, telah menghebohkan dunia, telah mengantarkan ekonomi memburuk, dan hal-hal tidak dapat pengajian kita secara bertatap muka dan dilaksanakan dengan online. Ini semua menggambarkan bahwa hanya dengan barang kecil yang tidak nampak oleh mata kepala telah menghebohkan dunia, dan itu virus corona adalah makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan episode tentang kajian spesial Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak sedang ingin menceritakan bagaimana runutnya perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dahulu tahun 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita ingin melihat bahwasanya hikmah-hikmah di sebalik Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad yang menjadi inspirasi kita, wasiat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaupun Isra itu adalah seperti yang Allah sampaikan, perjalanan baginda Nabi dari kota Mekah menuju Palestina di satu malam dan kembali ke kota Mekah di malam yang sama. Adapun Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa di Palestina menuju Sidratul Muntaha. Para pendengar setia Islampedia dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina untuk diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda dari kebesarannya. Diawali oleh Allah pada ayat pertama dari surah Al-Isra ini dengan ungkapan Subhanallah, Maha suci Allah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW dia tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Para pendengar sekalian Islampedia dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Peringatan Isra dan Mi'raj yang merupakan apa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun 14 abad yang silam. Ini adalah suatu hal yang kita peringati setiap tahunnya. Dan kemudian apa pelajaran-pelajaran penting, apa wasiat-wasiat yang bisa kita amalkan, apa PR-PR yang bisa kita amalkan menginspirasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, anjuran umum mengambil ibrah dari seluruh yang pernah terjadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat Al-Hasyr ayat yang kedua, maka ambillah untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Perjalanan Isra baginda Nabi Muhammad di malam hari dari kota Mekah menuju kota Palestina di Al-Aqsa, dan kemudian dalam malam yang sama perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Aqsa lalu menuju ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke kota Mekah dalam waktu malam yang sama. Sesuatu hal yang tidak dapat dalam logika akal pikiran manusia ketika itu, ya. Dan perjalanan yang sangat jauh antara Mekah dengan Al-Aqsa di Palestina ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan arahannya secara umum kepada kita agar kita mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Para pemirsa sekalian, para pendengar, hadirin sekalian dimanapun Anda berada, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tema inti
Tema inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW adalah perintah sholat wajib 5 waktu. Perintah sholat wajib 5 waktu, itu tema intinya. Tempat yang terjadi kejadian Isra Mi'raj ini adalah Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Adapun waktunya terjadi adalah pada tanggal 27 Rajab yang dikenali di zaman itu dengan Amul Husni, tahun duka cita. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita petakan bahwa pelajaran inti yang dapat kita ambil dari pelajaran Isra dan Mi'raj, perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW ada 3, dan inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tema inti outputnya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj adalah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, sehingga menjadi satu syariat di dalam agama kita, rukun yang kedua dari rukun Islam. Yang kedua, tempat kejadiannya Isra dan Mi'raj, kota Mekah, kota Al-Aqsa di Palestina. Lalu yang ketiga, Sidratul Muntaha. Kejadian, tanggal kejadian, waktu kejadian. Waktu kejadiannya adalah pada tanggal 27 Rajab yang dikenal dalam literatur sejarah kita dengan Amul Husni, tahun duka cita. Para pendengar sekalian Islampedia dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan kita pada hikmah yang pertama, pelajaran yang bisa diambil, ibrah yang bisa kita telaah dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tentang bahwa output dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kalau mendapatkan sholat 5 waktu dengan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang dikenali dengan Isra dan Mi'raj, maka momentum seperti saat ini kita sedang memperingatinya adalah momentum kita untuk mengingat dan melihat kepada diri kita bagaimana tentang sholat kita, meningkatkan kualitas tentang sholat kita. Pertama adalah tentang apakah sebulan terakhir kita sudah tidak lagi tinggal sholatnya, apakah 1 semester terakhir tidak lagi tinggal sholatnya. Alhamdulillah kalau di antara kita sudah sempurna sholatnya, tidak lagi pernah bolong-bolong sholatnya. Berikutnya adalah terkait dengan kualitas sholatnya. Kapankah sholat kita yang paling khusyuk? Apakah subuh tadi, ataukah zuhur tadi, ataukah malam-malam ketika kita berada dalam bangun di tengah malam, yang kemudian melakukan sholat tahajud dan menikmati ibadah-ibadah dikerjakan? Apakah itu yang terakhir dari sholat kita yang kita rasakan dengan secara khusyuk mendalam luar biasa? Ini adalah sekaligus menjadi muhasabah dan evaluasi kepada kita hadirin sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada. Dengan memperingati Isra dan Mi'raj, kita melihat bagaimana dengan sholat kita yang 5. Bukankah dalam berbagai riwayat, aneka ragam macam riwayat yang disampaikan oleh para sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa amalan pertama yang akan diaudit nanti oleh Allah adalah sholat kita. Bila baik sholatnya, yang lain-lain juga ikut baik. Bukankah dalam riwayat yang lain baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa seseorang yang mendirikan sholatnya seolah-olah ia mendirikan bangunan agamanya. Mereka yang meninggalkan sholatnya, dia digambarkan ibaratnya adalah seolah-olah merobohkan, meruntuhkan bangunan agamanya. Bukankah dalam hadis baginda Nabi juga menyebutkan seseorang yang keluar dari rumahnya pada waktu azan dikumandangkan, Nabi Muhammad mengatakan, "Ishhadu bi annahu muslimin." Persaksikanlah oleh Anda sekalian bahwa dia seorang muslim. Para pendengar Islampedia dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau alhamdulillah sholat kita sudah sempurna, pertanyaan dan muhasabah kita berikutnya adalah bagaimana dengan kualitas sholat kita? Apakah sholat yang kita awali dengan membaca takbir dan mengakhirinya dengan salam, apakah bacaan-bacaannya yang kita baca dalam sholat-sholat kita terkoneksi dan kita mengerti apa yang dikomat-kamit oleh bibir kita, dan kita mengerti apa yang dimaknai dari bacaan-bacaan itu, sehingga itu sholat betul-betul mengantarkan kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya,
Apakah kita sedang membaca Al-Fatihah, kita mengerti apa yang kita baca? Kita sedang membaca At-Tahiyyatun Mubarakatus Salawatut Thayyibatu Lillah, apakah kita mengerti apa yang sedang kita baca? Ihdinas Siratal Mustaqim, tahukah kita apa yang sedang kita minta? Terkadang para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia berkomat kamit membaca luar biasa, menunjukkan keseriusan harapannya. Minimal 17 kali ia membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Tapi 17 kali minimal setiap hari, setiap malam ia membaca itu, lalu tidak nyambung antara permohonannya kepada Allah dengan pilihan sikapnya dalam kehidupan masyarakat kita. Dia meminta kepada Allah dengan sungguh untuk berada pada jalan yang lurus, ditunjukkan pada jalan yang lurus, tetapi ia mengambil pilihan jalan yang bengkok. Dia meminta pada Allah supaya ditunjukkan pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai mereka. Tapi ia di luar dari salatnya membuat pilihan yang lain, jalan yang bengkok. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari Isra dan Mi'raj adalah mengingatkan kita tentang bagaimana kualitas salat kita. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Apa yang dimaksud dengan salat itu mi'rajnya orang beriman? Para pendengar sekalian Islampedia dimanapun Anda berada, kalau kita pergi ke Al-Aqsa di Palestina, di dekat Masjid Al-Aqsa itu, kita akan melihat beberapa meter ke sebelah kiri ada tulisannya Mi'rajun Nabi, yaitu tempat naiknya Nabi dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ini disebut dengan Mi'raj, tempat naik. Bila Rasulullah SAW menyebutkan salat itu mi'rajnya orang-orang beriman, untuk sampainya jiwa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala perlu tangga, dan tangga jiwa itu untuk sampai kepada Allah itulah dia salatnya. Sehingga Allah mengatakan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya, tempat naiknya jiwa-jiwa orang beriman menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa simbol hubungan harmonis seorang hamba dengan Tuhannya dilihat pada solatnya, bahwa apabila banyak solatnya kepada Allah, maka itu menunjukkan hubungannya harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya jarang solatnya atau bolong-bolong jadi sangat banyak sekali, itu menunjukkan hubungannya buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian Islampedia, Universitas Negeri Padang dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menyukai orang lain, lalu ia mengirimkan SMS setiap waktu, menelepon tiap sebentar, ingin ketemu 2, 3, 5, 6, 10 kali dalam setiap hari, itu menunjukkan bahwa si fulan lagi dia hubungannya harmonis dengan temannya atau yang bersangkutan. Tapi kalau ada yang berkata dia tidak mau melihat, malas untuk melihat batang hidungnya, mendengarkannya saja, itu menunjukkan bahwa hubungannya buruk dengan si fulan tersebut. Bila seseorang banyak menghadap Allah dengan banyak sekali solatnya, selain yang wajib-wajib diiringi dengan yang sunat-sunat, itu menunjukkan bahwa ia punya hubungan yang mesra, yang harmonis, yang akrab dengan pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau solatnya jarang, bolong-bolong, atau tidak pernah menghadap keningnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hubungannya buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian Islampedia dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sholat ini merupakan sebuah amalan yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala mengecam di dalam Al-Quran? Siapakah yang disebut dengan sahun? Siapakah yang disebut dengan sahun? Dalam surah dalam sebuah ayat, dalam ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka celakalah bagi mereka yang salat, yang mereka itu dengan salat mereka selalu melalaikan. Inilah kecaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa melaksanakan sholat dengan sesempurna mungkin, karena ia adalah amalan pertama yang akan diaudit dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dari hikmah ini, kapan terakhir kita memiliki sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sedang bersendirian? Apakah kita berada di tengah malam? Apakah kita di 2/3 dari malam kita? Atau kapan? Apakah kita saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyedihkan kita dan mengeluarkan air mata? Apakah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus seperti ini, belum juga terbangun untuk khusyuk sholat kita, dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh?
Lalu saudari-saudari sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat kita sehari-hari dengan kita memperingati Isra dan Mi'raj ini, sekaligus membuat kita untuk senantiasa mengevaluasi diri. Hadirin sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sholat yang menjadi fungsi untuk menguatkan jiwa, ia sebagai fungsi untuk mencegah kemungkaran, ia sebagai fungsi untuk membuat ketenangan jiwa. Dengan sholat yang sempurna, sholat yang mantap, insya Allah target-target fungsi itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan itu semua. Oleh karena itu, kekhusyukan perlu untuk ditingkatkan, konsentrasi perlu, memahami makna dan arti perlu, penghormatan dan pengagungan apa-apa yang ada dalam bacaan sholat itu perlu. Kemudian juga adalah dengan kita mempelajari ayat-ayat Quran yang dibaca, ikut dengan perintah-perintahnya, ikut dengan larangan-larangannya. Bila dibacakan ayat-ayat, kita berada seolah-olah asyik berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sholatnya bagus adalah mereka sedang berkomunikasi jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita yang ada pada setiap manusia, ia memiliki makanan, dan makanannya sama seperti jasad. Jasad perlu makanan, jiwa juga perlu makanan. Kalau jasad makanannya adalah sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau jiwa makanannya adalah karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Untuk dekatnya jiwa itu dengan pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, dengan sholatnya, dengan tilawah Qur'annya, atau dengan zikir-zikirnya. Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Para pemirsa sekalian, Islampedia Universitas Negeri Padang dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan hikmah Isra dan Mi'raj yang pertama tentang mengingatkan kita untuk sholat kita, karena ia merupakan inti dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Isra dan Mi'raj adalah mengambil perintah sholat yang 5 waktu. Walaupun demikian, selain yang 5 waktu adalah ada sholat sunat yang lain-lainnya. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan masuk di hikmah Isra Mi'raj yang kedua, bahwasanya dengan Isra Mi'raj ini kita kembali mengambil ibrah dan pelajaran, meningkatkan kepedulian kita dengan Masjid Al-Aqsa Palestina. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah masih diberikan kedamaian, keamanan, tidak adanya huru-hara. Tetapi ada satu dari tanah milik kepemilikan kaum muslimin seluruh dunia. Itulah dia Al-Aqsa yang sedang terancam. Itulah dia Al-Aqsa yang sedang sedih. Itulah dia Al-Aqsa yang sedang menangis dan menunggu siapa yang akan membebaskannya. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Palestina, tetapi barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di kalangan orang-orang beriman dan apa usaha-usaha mereka untuk membebaskannya. Peringatan Isra dan Mi'raj kali ini sekaligus juga memberikan informasi penting, ibrah dan pelajaran kepada kita para pendengar sekalian, bahwa hikmah yang kedua meningkatkan kepedulian kita dengan Al-Aqsa di Palestina. Dari mana kita akan mendapatkan ibrah dan pelajaran ini? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat jelas ketika menyebutkan pada ayat pertama dalam surah Al-Isra, menggabungkan dan menjelaskan di dalam ayat yang sama tentang Al-Aqsa, tentang Masjidil Haram, yang kedua-duanya disejajarkan di dalam. Kalau kita sangat rindu dengan Baitullah, kalau kita sangat senang untuk pergi berziarah ke Madinah, Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang sama pada ayat yang pertama dalam surah Al-Isra, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kalau di dalam hati kita kerinduan dan kecintaan yang sangat dengan Masjid Nabawi dan Masjid Haram yang ada di Mekah dan Madinah, maka semestinya begitu pula dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat pertama surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, Masjid Haram yang ada di Mekah, ilal Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Penyebutan pensejajaran dua masjid yang agung ini memberikan informasi penting kepada kita. Kedua-duanya harus ada dalam hati kita. Kedua-duanya harus ada dalam hati kaum muslimin, dan dia adalah kiblat pertama kaum muslimin.
Kiblat pertama kaum muslimin dahulu sebelum kaum muslimin berkiblat ke Ka'bah yang ada di Mekah, maka orang berkiblat dalam solatnya adalah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bukankah baginda Nabi Muhammad juga menyebutkan la tashuddur rihalu illa bithalat? Nabi Muhammad mengatakan tidak dianjurkan kalian untuk bepergian kecuali pada 3 tempat. Masjid Nabawi, Masjid Haram yang ada di Mekah, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kita bisa insya Allah dengan keamanan, kenyamanan bisa untuk berangkat ke Masjid Haram, ke Masjid Al-Aqsa, ya. Kecuali pada saat sekarang ini lagi ditutup karena ada virus corona. Tetapi memungkinkan kita dengan keadaan yang aman, memungkinkan kita dengan keadaan yang bisa ikut dengan travel untuk berangkat menuju ibadah umrah atau ibadah haji. Tetapi dalam keadaan yang sangat sungguh bersedih, kita sangat susah dan untuk keberangkatan menuju Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa yang sekarang sedang terjajah. Palestina, Al-Aqsa, hazin. Dalam sebuah tulisan disebutkan bahwa Al-Aqsa dan Palestina dalam keadaan berduka dan bersedih. Ia dalam cengkeraman Zionis Yahudi yang entah kapan akan dimerdekakan oleh kaum muslimin. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus mengingatkan kita kecintaan kita kepada Masjid Al-Aqsa harus ada, dan sampaikan kepada seluruh warga, seluruh masyarakat bahwa itu adalah hak sah milik kaum muslimin, bukan yang lainnya. Para pemirsa sekalian, pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, kita sholat bersendirian dapat 1 derajat pahala. Kalau sholat ke masjid dan kemudian berjamaah di masjidnya mendapatkan 27 derajat. Kalau kita sholat 1 kali di Masjid Nabawi mendapatkan 1000 derajatnya. Kalau kita sholat 1 kali di Masjid Haram 100.000. Dan kalau kita sholat di Masjid Al-Aqsa di Palestina mendapatkan 500 derajat. Siapa yang mengatakan angka-angka ini? Angka-angka ini adalah datang dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bukan hasil dari karangan-karangan yang tidak punya dalil tertentu. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Palestina adalah milik kita. Kalaupun kita tidak mampu memiliki sesuatu untuk membebaskannya, kenapa tidak untayan doa-doa kita, munajat-munajat kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah kaum muslimin yang merindukan kemerdekaannya, yang merindukan keterbebasannya. Kalau mungkin di antara kita punya kelebihan harta atau kelebihan uang, maka sumbanglah sebagian dari harta kita untuk Palestina, untuk Al-Aqsa dan kemakmurannya. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, rahimakumullah, ini adalah hikmah yang kedua dari hikmah Isra dan Mi'raj, meningkatkan kepedulian kita dengan Masjid Al-Aqsa. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pun hikmah yang terakhir, hikmah yang ketiga dari hikmah Isra dan Mi'raj, sekaligus pelajaran ibrah yang dapat kita ambil pelajarannya dari peringatan Isra dan Mi'raj adalah kalau kita memperingatinya adalah pada tanggal 27 Rajab, itu memberikan informasi kepada kita, menunjukkan dekatnya dengan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bila masuk bulan Rajab, yaitu bulan di mana Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ia berbeda performa amal ibadahnya dari hari-hari biasa. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penting bagi baginda Nabi. Ini adalah hari-hari yang berbeda bulannya, yang berbeda harinya dari performa amal ibadah baginda Nabi. Nabi Muhammad persiapan sebelum Ramadannya adalah bila masuk bulan Rajab dan Sya'ban. 2 bulan sebelum masuknya Ramadan, Nabi Muhammad mempersiapkan dengan seluruh persiapannya. Apakah persiapan baginda Nabi? Inilah yang akan kita jelaskan berikutnya. Para pendengar sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang pertama tentang mengingatkan kita supaya khusyuk dalam sholatnya, karena ia merupakan inilah tujuan utama Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah mengingatkan kepada kita tentang kepedulian kepada Al-Aqsa Palestina. Yang ketiga, memberikan peringatan kepada kita karena waktu pelaksanaan Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab, maka itu menunjukkan bahwa dekatnya waktu
Ramadan akan tiba. Kita sudah berada di penghujung dari bulan Rajab pada hari ini, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban selesai, kita akan bertemu dengan tamu yang agung, bulan hebat. Itulah dia bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah tanggal 24 April mendatang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bila masuk ia pada bulan Rajab, itu berbeda amal ibadahnya, performanya berbeda, menunjukkan ini adalah persiapan bagi Nabi Muhammad sebelum Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Para pendengar sekalian, Islampedia Universitas Negeri Padang, hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari penelusuran kita dari aneka ragam riwayat-riwayat yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, apakah amalan-amalan baginda Nabi pada hari-hari ini bila masuk bulan Rajab dan Sya'ban yang sekaligus menjadi PR untuk kita amalkan pada hari-hari berikutnya. Yang pertama, amalan Nabi Muhammad SAW bila memasuki bulan Rajab dan Sya'ban, ia meningkatkan ma'nawiyah, meningkatkan ruhiyah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban. Selain peringatan atau persiapan sebelum masuk Ramadan, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona yang membuat kita harus kembali ke rumah. Ya, membuat kita tidak banyak berinteraksi dengan orang luar. Ini sekaligus membuat kita untuk banyak bermunajat kepada Allah, banyak menangis kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa, supaya Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit, supaya Allah Subhanahu wa taala hindari virus yang berada dengan kita. Oleh karena itu sangat tepat bila hari-hari ini juga adalah hari-hari di mana baginda Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan ruhiyah dan ma'nawiyahnya. Maka setiap kita juga harus untuk melaksanakan ini, ia meningkatkan ma'nawiyah dan ruhiyah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah alpa setiap hari untuk berdoa, ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, itulah amalan Nabi pertama. Ya, jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah alpa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Para pendengar sekalian Islampedia dimanapun Anda berada, ingat, pada poin yang ketiga dari pelajaran Isra dan Miraj, ini adalah poin yang untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar untuk kita ilmui. Maka ingat, inilah doa baginda Nabi hari-hari ini yang senantiasa kita akan amalkan juga. Mari ikuti saya para pendengar sekalian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Ini doa kita doakan. Nabi Muhammad saja yang sudah terjamin masuk surga. Nabi Muhammad saja yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, telah terkonfirmasi bahwa amal ibadahnya diterima. Begitu harapnya Nabi berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kita belum tentu amal kita diterima, belum tentu dapat satu tempat duduk di surga. Yang pasti apa? Yang pasti dosa kita telah tercatat. Kitalah yang sebenarnya lebih lagi berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan, supaya kita dapat meraup pahala sebanyak-banyaknya, supaya kita dapat menghapuskan dosa-dosa sebanyak-banyaknya. Hari-hari ini banyak sekali kita melihat orang-orang yang bertuliskan bendera hitam di depan rumahnya, bertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya yang bersangkutan tidak lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan terkadang kita berpikir, saudara-saudari sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, kapan bendera hitam itu yang bertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu akan berada terpancang di halaman rumah kita. Dan bila itu terjadi, habislah cerita dari bekal kehidupan ini. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cerdas, kata baginda Nabi, adalah mereka yang mempersiapkan dirinya terhadap kematiannya. Itu amalan pertama pada bulan Rajab dan Sya'ban ini untuk meningkatkan ruhiyah dan ma'nawiyahnya. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Adapun amalan yang kedua baginda Nabi Muhammad SAW adalah bahwa Nabi Muhammad bila masuk bulan Rajab dan Sya'ban memperbanyak puasa-puasa sunat. Apakah Senin Kamis,
Apakah puasa Ayyamul Bid, pertengahan setiap bulan? Apakah ingin lebih banyak dari itu? Namanya puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak, lusa berpuasa, selang-seling. Itu amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sekaligus sebagai warming up, pemanasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dan telah mempraktekkannya kalau masuk bulan Rajab dan Sya'ban, melatih diri atau memperbanyak puasa-puasa sunat supaya ia dengan nyantai, dengan tenang memasuki bulan Ramadan. Seseorang yang ingin main bola tiba-tiba langsung ke lapangan tidak pakai pemanasan, itu bisa kram kakinya, naik betisnya karena tidak pakai peregangan pemanasan sebelumnya. Begitu juga dengan kita yang Ramadan sebentar lagi akan tiba. Bila diawali dengan latihan-latihan berpuasa-puasa sunat lebih banyak pada bulan Rajab dan Sya'ban, insya Allah ia dengan mantap memasuki bulan Ramadannya. Para sahabat menceritakan amalan baginda Nabi Muhammad. Tidak kami melihat baginda Nabi Muhammad yang paling banyak puasa sunatnya kecuali pada bulan Sya'ban. Tidak kami melihat baginda Nabi Muhammad yang full 1 bulan penuh puasa kecuali pada bulan Ramadan. Para pendengar sekalian Islampedia dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kita yang ketiga pada bulan Rajab dan Sya'ban ini adalah untuk kembali merefresh, menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait dengan fikih puasa. Mengulang-ulang kaji, walaupun setiap tahunnya kita bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak ada salahnya kita ulang kembali terkait dengan fikih puasa. Apa syarat wajibnya? Apa syarat sahnya? Apakah yang menjadi rukun dalam berpuasa? Yang membatalkan, yang tidak membatalkan. Kalau seseorang diinjeksi, disuntik pada bulan Ramadan, batal atau tidak puasanya? Oke, seseorang ibu-ibu yang mencicipi garam gulai, apakah ia adalah batal puasanya atau tidak? Ini perlu untuk ditanyakan sekarang, perlu dikaji, itu sudah menjadi pembahasan para ulama. Jangan nanti ketika kita sudah bulan Ramadan baru sibuk mencari Google, tanya pada ustadz. Kebetulan tidak ada pula internet, tidak ada pula paket HP-nya, sehingga ia berada pada persoalan yang tidak bisa ia jawab dan ia berada pada keraguan dalam bulan Ramadan. Bertanyanya atau mempersiapkannya adalah sebelum Ramadan tiba, yaitu pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir dalam persiapan kita dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini adalah membuat target Ramadan kita. Bila kita buat target Ramadan kita, apa yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwa kita sedang merencanakan kebaikan-kebaikan. Itu menunjukkan bahwa kita ingin pada Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Memang dalam agama kita ini luar biasa. Kalau sama baik Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu, baik tilawahnya, baik puasanya, maka itu dikategorikan orang-orang yang merugi. Kalau bulan Ramadan kali ini lebih jelek dari Ramadan yang sebelumnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang ada dalam konsep Islam? Harus ada peningkatan, harus ada yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Itulah konsep dalam agama. Para pendengar sekalian Islampedia dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada kesimpulan yang pertama, bahwa hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita tentang output dari Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka menjadi evaluasi kita bagaimana dengan sholat 5 waktu kita. Apakah kita hanya mencukupkan dengan 5 yang wajib, tidak diiringi dengan yang sunat, sementara itu adalah juga bagian dari hal yang menunjukkan keharmonisan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pelajaran yang kedua atau hikmah yang kedua adalah mengingatkan kita supaya peduli dengan Al-Aqsa Palestina. Al-Qudsu lana wal Aqsa lana. Al-Aqsa adalah milik kita dan milik kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan hikmah pelajaran yang ketiga, bila masuk bulan Rajab, peringatan kita tentang Isra dan Mi'raj, bahwa ia merupakan kejadian pada tanggal 27 Rajab, itu sekaligus mengingatkan kita bahwa Ramadan sangat dekat dan sebentar lagi kita akan bertemu dengannya. Nabi Muhammad mempersiapkan diri 2 bulan sebelum Ramadan tiba, siap segala sisinya untuk memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dari apa yang kita sampaikan tentang edisi spesial Isra dan Mi'raj Islampedia Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi